yang hadir pada saat hari ini, kemudian dari penyuluh KB, kader, dan yang kita banggakan para peserta Sekolah Lansia Tangguh. Selamat pagi, sekali lagi salam sehat semuanya. Bapak Ibu sekalian, mungkin yang pertama saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena Ibu Kepala Perwakilan BKPN Provinsi Jawa Timur tidak bisa hadir pada saat ini karena memang kegiatan ini berbarengan. Ada apa dengan lansia? Lanjut usia atau yang lebih kita kenal dengan kata lansia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Lansia merupakan tahap akhir dari siklus hidup manusia yang diawali sejak masa kandungan, balita, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Secara alamiah, menjadi lansia tak lepas dari proses menua. Proses menua adalah proses alami yang mengubah seseorang dewasa sehat menjadi lemah secara perlahan-lahan. Dengan berkurangnya fungsi yang normal akan mengakibatkan peningkatan kerentanan. Proses menua mengakibatkan perubahan terhadap aspek fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya. Secara fisik, lansia akan mengalami proses menua secara terus-menerus yang ditandai dengan penurunan daya tahan fisik dan rentan terhadap serangan penyakit. Secara ekonomi, umumnya lansia lebih dipandang sebagai beban daripada sumber daya. Secara sosial psikologis, kehidupan lansia memiliki stigma negatif, dianggap merepotkan dan tidak dapat memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Dan secara sosial budaya, lansia banyak kehilangan peran diri, kedudukan sosial, serta perpisahan dengan orang-orang yang dicintai. Tahukah Anda, proporsi lansia di Indonesia telah mencapai 8,03% dari keseluruhan penduduk. Dengan jumlah lansia yang sudah mencapai 20,3 juta jiwa. Sementara itu, dengan proporsi penduduk produktif 10 sampai dengan 59 tahun yang lebih besar jika dibandingkan kelompok umur lainnya, maka menunjukkan Indonesia adalah negara dengan struktur penduduk menuju tua. Seperti yang telah kita ketahui bersama, proses menua membawa berbagai dampak permasalahan pada lansia. Pada aspek kesehatan, lebih dari 64% lansia mengeluhkan kesehatannya. Dan 1 dari 4 lansia mengalami sakit dalam 1 bulan terakhir. Sementara dari sisi ekonomi, rumah tangga ekonomi lansia terhitung rendah. Sebanyak 48% lansia terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Belum lagi bicara tentang kehidupan sosial yang memprihatinkan, di antaranya adalah lansia yang terlantar akibat dikucilkan keluarganya. Apa yang terjadi apabila hal ini dibiarkan terus-menerus? Bayangkan berapa banyak fasilitas pelayanan yang harus dibangun dan penuh sesak oleh lansia yang bermasalah. Dan mari kita cermati bersama berapa banyak anggaran yang menjadi beban negara sebagai akibat dari permasalahan lansia. Oleh karena itu, perlindungan dan pemberdayaan kepada lansia perlu diperhatikan agar lansia tetap sehat, aktif, produktif, dan mandiri. Kondisi demikian merupakan gambaran lansia yang tangguh. Lansia tangguh dapat terwujud melalui penerapan 7 dimensi yang mencakup spiritual, intelektual, fisik, emosional, sosial kemasyarakatan, profesional vokasional, dan lingkungan. Pun demikian, seringkali kita lupa bahwa menjadi lansia tangguh bukan hanya pekerjaan 1 atau 2 hari saja. Persiapan dan kesiapan semenjak masa muda akan menentukan proses menua. Lantas, apakah di masa yang akan datang kita menjadi beban keluarga, lingkungan, masyarakat, bahkan negara, atau kita dapat melawan stigma tersebut? Tentu saja pilihan kita akan menentukan masa depan kita.